Perkenalkan, nama saya Marcel Salsabila dengan NIM 642307. Saya ingin mereview jurnal. Saya akan mereview jurnal pertama, yaitu judulnya Pengaruh Kompensasi Lingkungan Kerja Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Mitra Jaya Agung. Nama Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Penulis dan tahun terbit Marcelino Nico Ronaldo, Maulidia Amalina Rizky, tahun 2024. Sintanya Sinta 4. Abstrak. Karyawan merupakan peran vital bersangkutan dengan prosedur atau pelaksanaan sesuatu pekerjaan operasional perusahaan. Karyawan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompensasi lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Berguna mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan melalui variabel kompensasi, lingkungan kerja, dan motivasi. Apakah akan mempengaruhi kinerja karyawan di PT Mitra Jaya Agung? Penelitian ini berfokuskan pada metode pendekatan kuantitatif. Data diperoleh berdasarkan data primer yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner yang bersumber dari lingkup perusahaan dengan populasi dan sampel 72 karyawan yang selanjutnya dilakukan pengujian analisis menggunakan software aplikasi SPSS versi 26. Data hasil penelitian diolah dengan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi lingkungan kerja dan motivasi secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Mitra Jaya Agung. Selanjutnya adalah latar belakang. Output yang optimal dapat dihasilkan dari potensi sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan dan dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Tenaga kerja mempunyai potensi yang besar dalam siklus menjalankan aktivitas sebuah perusahaan. Kinerja yang tentunya berguna dalam menilai kuantitas, kualitas, kemandirian, dan ketepatan waktu seseorang dalam bekerja. Perusahaan tentunya perlu meningkatkan dan membangun kerja pada lingkungannya. Menurut Fadili Al 2018, waktu aset penting tercapai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Cirebon 139. Value Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Keberhasilan suatu perusahaan salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan memegang peranan penting. Selanjutnya variabel. Variabelnya kompensasi X1, lingkungan kerja X2, motivasi X3, kinerja karyawan yaitu Y. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Kompensasi atau X1 menurut Sadar Mayanti 2016, kompensasi merupakan bentuk balas jasa kerja dalam segala suatu hal yang diterima oleh para karyawan. Kompensasi merupakan imbalan terdasar jumlah paket yang ditawarkan oleh pihak organisasi atas penggunaan tenaga kerja kepada para pekerja. Lingkungan kerja atau X2. Lingkungan kerja pada dasarnya merupakan segala kondisi yang terdapat di lingkungan karyawan dihubungkan dengan terjadinya perubahan psikologi dalam diri karyawan yang bersangkutan. Untuk menciptakan suasana nyaman dan aman, pada dasarnya perusahaan perlu memberikan fasilitas-fasilitas menjaga tempat kerja selalu keadaan bersih, memberikan akses agar moral karyawan dapat ditingkatkan, dan perlengkapan keselamatan kerja dalam setiap aktivitas kerja. Motivasi atau X3. Motivasi merupakan cara dalam bertindak dan berbuat berdasarkan aspek tertentu dengan tujuan membawa ke arah yang lebih optimal. Motivasi dapat dikatakan sebagai pendukung, keinginan, pendorong, dan kebutuhan-kebutuhan yang bisa membuat diri seseorang menjadi lebih bersemangat, serta dapat memenuhi dorongan pada diri sendiri untuk salah satu hal yang menjadi faktor pengaruh perilaku manusia. Kinerja karyawan atau Y. Dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja karyawan menyatakan definisi kinerja merupakan hasil dari sebuah pekerjaan yang telah dicapai selama dalam beberapa waktu tertentu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, dan explanatory research. Populasi dan sampel berjumlah 72 karyawan dengan teknik sampling jenuh atau sensus, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert, analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, dan uji hipotesis atau uji T. Selanjutnya ada hasil 1. Uji validitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kompensasi, lingkungan kerja, motivasi, dan kinerja karyawan dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai percent correlation lebih besar dari R-table, yaitu 0,244, sehingga seluruh indikator layak digunakan dalam penelitian. 2. Uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cronbet alpha lebih besar dari 0,70 dengan rincian kompensasi X1 sama dengan 0,730, lingkungan kerja X2 sama dengan 0,920, motivasi atau X3 sama dengan 0,938, kinerja karyawan atau Y sama dengan 0,877. 3. Uji regresi linear berganda. Bersama regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 18,463 ditambah 0,113 atau X1 ditambah 0,100 atau X2 ditambah 0,056 atau X3. Artinya, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 4. Uji hipotesis atau uji T. Kompensasi X1 0,001 berpengaruh signifikan, lingkungan kerja atau X2 0,000 berpengaruh signifikan, motivasi atau X3 0,008 berpengaruh signifikan. Karena seluruh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, H2 diterima, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, H3 diterima, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompensasi lingkungan kerja dan motivasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Mitra Jaya Group. Peningkatan kinerja karyawan dapat dicapai dengan pemberian kompensasi yang adil, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya ada saran praktis. Perusahaan disarankan meningkatkan kinerja karyawan melalui pemberian kompensasi yang adil, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, serta peningkatan motivasi melalui apresiasi dan pelatihan. Saran teoritis. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kepuasan kerja, disiplin kerja, dan komitmen organisasi agar hasil penelitian lebih kompresif. Review jurnal kedua. Judulnya, Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Nama jurnal, Management Study dan Entrepreneur. SIP. Penulis dan tahun terbit, Krisna Putrasari dan Kasmari, tahun 2024. Sintanya Sinta 4. Abstraknya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi beberapa faktor yang berdampak pada kinerja pekerja yang meliputi aspek kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Studi ini telah menerapkan metodologi kuantitatif dengan melibatkan sejumlah 84 karyawan dari PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Pengambilan sampel menggunakan teknik sensus serta penerapan SPSS versi 25. Dalam analisisnya, hasil penelitian mendapatkan beberapa kesimpulan, antara lain 1. Kompensasi yang tampaknya berpengaruh negatif serta tidak signifikan atas kinerja karyawan. 2. Motivasi di sisi lain menunjukkan dampak positif serta signifikan terhadap kinerja karyawan. 3. Sama halnya dengan motivasi, kepuasan kerja pengaruh positif dan signifikan dengan kinerja. Latar belakang, kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan, terutama di tengah persaingan global. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja yang berperan dalam meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Selanjutnya ada variabelnya yaitu kompensasi atau X1, motivasi atau X2, kepuasan kerja X3, dan kinerja karyawan Y. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. 1. Kompensasi atau X1. Kompensasi menurut Kandarisman merupakan kegiatan pemberian kompensasi kepada karyawan. Artinya kompensasi diberikan kepada karyawan yang telah memberikan jasanya dalam pekerjaan demi kemajuan perusahaan. 2. Yaitu motivasi atau X2. Berpendapat bahwa motivasi dapat dicirikan sebagai keadaan yang mendorong tindakan dan menyediakan energi yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan. Kinerja yang lebih baik juga terkait dengan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga ada kepuasan kerja atau X3. Kepuasan kerja diidentifikasikan sebagai berbagai emosi yang disarankan pekerja terhadap pekerjaannya, terdiri dari senang atau tidaknya terhadap hasil keterkaitan dan penilaian para karyawan terhadap lingkungan dan pekerjaannya. Yang keempat ada kinerja karyawan atau Y. Kinerja berasal dari pengertian kinerja sebagai menggambarkan kinerja sebagai hasil kerja atau unjuk kerja, namun sebenarnya kinerja memiliki artian yang lebih luas. Tidak sekadar hasil dari upaya kerja saja, namun mencakup pula terkait dengan proses dari pekerjaan itu berlangsung. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data premier yang diperoleh melalui kuesioner, populasi sekaligus sampel berjumlah 84 karyawan, menggunakan teknik sensus. Analisis data dilakukan dengan SPSS versi 25 melalui uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kompensasi, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai KMO lebih besar dari 0,5 dan faktor loading lebih besar dari 0,4 sehingga seluruh indikator layak digunakan dalam penelitian. Yang kedua ada uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Convex alpha atau lebih besar dari 0,70, yaitu kompensasi sama dengan 0,859, motivasi sama dengan 0,919, kepuasan kerja sama dengan 0,880, kinerja karyawan sama dengan 0,956. Artinya seluruh instrumen penelitian reliable dan konsisten. Yang ketiga ada uji regresi linear berganda. Bersama regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 12,256 dikurang 0,046 atau X1 ditambah 0,364 atau X2 ditambah 0,360 atau X3. Artinya kompensasi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji F atau simultan. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sama dengan 30,461 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Artinya kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2. Nilai adjusted R square sama dengan 0,516 yang berarti bahwa 51,6% kinerja karyawan dipengaruhi oleh kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Sedangkan 48,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya ada uji T. Hasil uji T menunjukkan kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Signya sama dengan 0,604 lebih besar dari 0,05. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Signya sama dengan 0,002 kurang dari 0,05. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Signya sama dengan 0,048 kurang dari 0,05. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian penyimpulan bahwa motivasi dan kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Sementara itu, kompensasi tidak menjadi faktor utama dalam meningkatkan kinerja karena dianggap sebagai hal yang sudah rutin diterima oleh karyawan. Selanjutnya ada saran. Perusahaan disarankan untuk lebih fokus meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan melalui lingkungan kerja yang kondusif, apresiasi, dan peluang pengembangan karir. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain agar hasil penelitian lebih komprehensif. Review jurnal ketiga, judulnya Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan PT Petrokimia Gresik. Nama jurnal, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Penulis dan tahun terbit, Kevin, Robin, dan Fendi, tahun 2023.
Sintanya Sinta 5. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap produktivitas karyawan PT Petrokimia Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui penyebaran kuesioner kepada 155 responden, data analisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,648 menunjukkan bahwa 4,8% produktivitas karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja dan kompensasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya ada latar belakang. Produktivitas karyawan merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Produktivitas yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja dan sistem kompensasi yang belum sesuai dengan harapan karyawan. Motivasi berperan sebagai dorongan untuk meningkatkan semangat dan kinerja, sedangkan kompensasi merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan. Selanjutnya ada variabel. Variabelnya yaitu motivasi kerja atau X1, kompensasi atau X2, dan produktivitas karyawan atau Y. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada motivasi kerja atau X1 untuk memenuhi tujuan pribadi sejalan dengan faktor-faktor tertentu, terutama sikap dan nilai yang bertapak pada orang. Sikap dan nilai yang tak terlihat ini menginspirasi dan termotivasi setiap orang untuk bertindak dengan cara yang memajukan sasaran bersama-sama. Setiap orang harus cenderung adanya motivasi untuk mengejar tujuan mereka. Sejumlah proses perilaku manusia dapat dibantu dalam mencapai tujuan tersebut dengan motivasi yang berperan sebagai dorongan. Yang kedua ada kompensasi atau X2. Kompensasi adalah suatu tanda terima kasih yang cenderung mampu diberikan oleh bisnis untuk setiap anggota staf atas dedikasi dan keterlibatan mereka. Kompensasi datang dalam 3 bentuk yang berbeda: gaji, upah, dan pembayaran insentif. Upah tetap adalah salah satu cara di mana bisnis membayar pekerja untuk layanan reguler yang diberikan dan memiliki jaminan yang ditetapkan. Ketika pekerja menerima pengaturan yang disepakati bersama, korporasi selanjutnya memberikan kompensasi kepada mereka dalam bentuk gaji. Setelah itu, untuk pembayaran insentif dapat digambarkan selaku pemberian insentif untuk setiap pekerja terpilih yang telah mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada produktivitas karyawan atau Y. Produktivitas adalah segala sesuatu yang menjadi landasan pada salah satu faktor dalam manufaktur yang meningkatkan output dan kualitas dalam bisnis, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kapasitas untuk menciptakan produk atau menyediakan layanan dengan menggunakan berbagai sumber daya merupakan tanda produktivitas yang kuat. Pada tahun 2019, produktivitas Diantara dan Octaviani menurut Cheney dan Kartikasari diidentifikasikan sebagai rasio antara output dan konsumsi input. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 253 karyawan dan sampel sebanyak 155 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25 dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada uji validitas. Seluruh item pernyataan pada variabel motivasi kerja, kompensasi, dan produktivitas karyawan dinyatakan valid karena nilai R itu lebih besar dari nilai R table, yaitu 0,1577. Artinya semua indikator layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Krobach alpha lebih besar dari 0,70, yaitu motivasi kerja sama dengan 0,826, kompensasi 0,894, produktivitas karyawan sama dengan 0,870. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliable dan konsisten. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas nilai asumsi sebesar 0,079 lebih besar dari 0,05 sehingga data mendistribusikan normal. Yang kedua ada uji multikolonialitas nilai FIF sebesar 1,494 kurang dari 10 menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Bersama regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 3,790 ditambah 0,655 atau X1 ditambah 0,184 atau X2. Artinya motivasi kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan, kompensasi berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2, nilai R square sebesar 0,648 artinya 64,8%. Produktivitas karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja dan kompensasi, sedangkan 35,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya ada uji T atau parsial. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan atau SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. SIG-nya sama dengan 0,001 kurang dari 0,05. Selanjutnya ada uji F atau simultan. Nilai F hitung sama dengan 139819 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti motivasi kerja dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan PT Petrokimia Gresik, baik secara parsial maupun simultan. Motivasi kerja memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kompensasi. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebagian besar produktivitas karyawan dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya ada saran. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui pemberian penghargaan, kesempatan pengembangan karir, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, sistem kompensasi perlu dievaluasi agar lebih adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan agar hasil penelitian lebih komparatif.